Halo sahabat Kompas TV. Halo Reng. Baik lagi bareng gue Renggan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Nah sekarang gue ada di samping mobil yang nggak asing sahabat Kompas TV. Dan sekarang dia udah melakukan facelift kayak gitu. Kita pernah nyoba ya sebelumnya ya? Kita pernah nyoba sebelumnya, mungkin bisa ditaruh di sini linknya kalau kalian belum nonton, yaitu Neta V. Bedanya Neta V sama yang kita review kemarin sama Kompas TV, ini adalah versi 2-nya, yaitu Neta V2 kayak gitu. Ya kemarin kita coba Neta V1, jadi yang Neta V yang pertama sama Kompas TV. Jadi ini facelift apa all new? Mungkin lebih ke facelift aja ya. Soalnya semuanya sistem-sistemnya kayak baterainya sama, range-nya sama di 401 km. Terus habis itu kecepatannya sama, terus chargingnya juga sama dengan menggunakan wall charging yang bawaannya dia di 8 jam dari 0 sampai 100. Kalau fast chargingnya dia dari 30 sampai 80 hanya 30 menit aja sama Pasifik. Sama kayak yang sebelumnya gitu. Bedanya apa dong? Bedanya kita lihat nih. Beberapa perbedaannya yaitu kalau lampunya sama aja. Cuman dulu tuh lampunya dia pakai belum pakai Proji jar, belum pakai LED. Dia udah pakai LED proyektor untuk yang V2 ini. Dan di bagian bawah, ayo turun. Ini emang sekilas sama sama Kompas TV. Di sini ada logo Neta, di sini polos. Terus yang berbeda di bawahnya ini sama Kompas TV. Yang dulunya dia lebih polos, ini sekarang dia ada aksen-aksen chrome dan juga di sini ada aksen chrome juga yang menurut gua itu menambah kesan sporty kayak gitu sama Kompas TV. Mantap. Dan juga di sini ada kisi-kisi yang Palsu? ala angin, tapi palsu, nggak bolong sama Kompas TV. Tapi bagus, menambah kesan sporty. Ini perubahan yang cukup signifikan buat Neta V2 yaitu ada fitur ADAS-nya sama Kompas TV. Beuh, mantep banget gak tuh? Semakin safety nih mobil. Semakin safety buat Neta V ini. Mantap. Meskipun belum ada kamera 360-nya, cuman dengan hadirnya ADAS ini bisa menambah safety di mobil Neta V ini. Cakep. Yuk, kita ke V2 samping. ya? Oh ya, V2, sorry. Ini bukti adanya ADAS itu, adanya kamera di sebelah sini juga sama Kompas TV. Oh iya, di atas juga ada nih. Mantap. Terus di samping, Yes. di sini dia ada chargeran yang bisa AC DC sama Kompas TV. Di spionnya sayang sekali dia tidak ada lampu sennya. Iya. Dia polos saja sama Kompas TV. Dan dia single tone, nggak ada permainan warna. Tapi sennya ternyata di sini. Bagus. Yang penting pokoknya di samping itu harus ada sen. Dimanapun tempatnya yang penting ada sennya. Kalau si Neta V2 ini sama kayak V1 juga, dia di sebelah sini juga. Iya, bener, sama, bener. penempatnya sama Bener. tetap, nggak dirubah. Terus bener-bener sampingnya bener-bener nggak ada yang berubah. Sama semua dari yang V1 sama V2. Yang berbeda di bagian velgnya, Jer. Oke. Dia sekarang pakai two-tone full alloy semua. Pakai Ini- two-tone. Yang dulu single tone dan juga cakep beda. loh. Lebih cakep, lebih sporty lagi-lagi. Betul. Lagi-lagi sisi depan lebih sporty, di velg ini menurut gua lebih sporty juga. Mantap Neta V. Terus kita coba ke bagian belakang kali Jar ya. Boleh. Kayaknya ada perubahan yang signifikan nih di bagian belakang juga. Ayo, Boleh. kita coba cek. Nah, di bagian belakang dari Neta V2 ini sahabat Kompas TV yang berubah yaitu yang sangat kentara sekali yaitu lampunya sahabat Kompas TV. Oh iya. Dia bener-bener lebih fresh, lebih minimalis dan dia lebih menurut gue lebih keren dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan agak gendut gitu sahabat Kompas TV. Oh iya, di pojok doang ini. Di pojok doang gendut, nggak ada ininya. Iya. Tapi ini sekarang lebih kurus, lebih ramping dan dia nyatu ini nyala semua sahabat Kompas TV. Kalau Oh ya? dinyalain ini bener-bener kayak nyala semua. Nah, di sini dia bener-bener simpel sama Kompas TV. Hanya ada tulisan Neta dan juga tulisan V2 kayak gitu. Ada yang beda lagi, Reng. Apa tuh, Jar? Gue lihat di situ ada kayak ductile gitu di belakang. Oh, ini ya? Iya. Oh iya nih, Jar. Versi sebelumnya nggak ada, Reng. Ductile ini ada karena ada lampu ini, Jar. Jadi Oh, dia iya? untuk mempercantik lampu ini dia ada semacam ductile-ductilean ini, Jar. Dan ini menambah kesan aerodinamis ya. Dan lagi-lagi lebih sporty dan lebih fresh lah kayak gitu. Betul. Mantap. Lalu Jar, di sini ada
wiper. Akhirnya. Akhirnya dulu nggak ada wiper. Meskipun ya penempatannya agak nonjol ya di luar ya. Cuman oke lah. Sekarang ada wipernya. Dulu nggak ada. Tapi alangkah lebih baiknya Bonetta ditaruh sini. Ngumpet sini lebih cakep lagi. Di sini ada stop lamp sahabat Kompas TV yang dulu ada dan sekarang tetap ada kayak gitu. Kita cek apakah udah power tailgate. Silahkan dicoba. Oh, ternyata belum. Ternyata kalau tailgate-nya masih pakai manual, masih pakai power kayak Ini gitu. by power. By power. Dan cukup luas. Dan ini bisa, kalau misal kalian kurang luas lagi, ini bisa direbahkan kayak gitu sama Kompas TV. Kita coba rebahkan ya. Oke. Tuh, bisa direbahkan dan ini akan menambah ruang bagian bagasi dari Netavi 2 ini. Dan di sini sepertinya ini ada ruangan lagi cuman buat untuk alat-alat keamanan. Ya, Sobat tire Kompas repair TV. kit ya kayaknya. Betul, ini ya. tire repair kit. Dia nggak pakai ban serep tapi dia pakai tire repair kit. Mantap, bisa menghemat space kayak gitu. Benar. Cakep. Oke, mungkin itu ya overall sama Kompas TV. Dan kita lihat dari sisi dalamnya. Ada perbedaan yang lumayan signifikan dari Neta versi 1. Yuk, kita cek dalamnya yuk. Yuk. Nah, Sobat Kompas TV. Celep. Nah, lebih kedap ya, lebih mantap. Betul. Kita taruh HP dulu. Yang gua rasain pertama saat naik Neta V2 ini Sobat Kompas TV. Ini bentar. Gua adjust dulu sesuai dengan postur gua Sobat Kompas TV. Kita coba. Tuh. Mantap. Dan yang gue bilang tadi Sobat Kompas TV, di dalam ini ada cukup perubahan yang bagus, improvement bagus dari Neta V2 ini. Yang pertama Jar, yaitu sekarang Neta udah bisa naik turunin kursinya meskipun dia masih pakai congkel-congkel gini. Oh, nggak apa-apa, itu Nggak apa-apa. perbaikan yang positif. Yoi, dan setirnya masih ala-ala F1 yang flat top dan juga flat bottom kayak gitu. Keren. Kemarin gue coba Neta V1, setirnya sama juga dan ini bisa memberikan apa ya? Kayak lebih enak gitu buat manuver kiri kanan kayak gitu. Dan dia di sini juga Kayaknya nggak ada perubahan secara signifikan ya. tidak ada Jar. Dan di sini yang gue suka dashboardnya clean, polos, simple. Cuman ada tuas ini dan juga layar ini Sahabat Kompas TV. Yang dimana dia semuanya kita bisa atur dari layar ini ke Tesla-Teslaan Jar. Betul. Yang versi 1 kan juga dia kontrolnya di sini semua di Iya. Dan ngomong-ngomong yang versi 1 Jar ya. Lu ingat gak Jar? Dulu waktu kita mau konekin dari HP ke head unit, kita harus pakai aplikasi pihak ketiga namanya Carbit Link Jar. Oh iya, itu cukup merepotkan sih. Cukup buat merepotkan. Yang all this. Ya, dan alhamdulillah kemarin kita bilang dan dari pihak Neta didengerin. Entah itu dari siapa yang didengerin ya. Itu yang penting sekarang udah bisa Apple CarPlay meskipun dia belum bisa Android Auto. Cuman perbaikan yang bagus Jar. Iya. Paling nggak kita nggak usah download dulu aplikasi pihak ketiga aneh-aneh gitu. Rumit ya. Rumit. Jadi kita bisa langsung konekin pairing dari iPhone kita ke layar itu. Mantap kayak gitu. Dan selain dari kontrol tengah ini Sobat Kompas TV, di depan ini juga ada speedometer yang kecil, imut kayak gitu Sobat Kompas TV. Yang menurut gue pas. Dan pandangannya dia nggak ketutup setir Sobat Kompas TV. Jadi dia tempatnya nggak di sini, tapi di sini. Cakep. Minimalis seperti Neta yang versi sebelumnya. Seperti yang sebelumnya juga seperti itu. Jadi menurut gua ini bukan all new, cuma dia facelift memperbaiki apa yang kurang, yang menurut mereka kurang dari mobil ini. Dan Fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya, perbaikan banyak ya. perbaikan fitur-fiturnya. Dan seperti yang dulu juga, transmisi di sebelah kanan Sobat Kompas TV. Jadi kalau kita nggak terbiasa harus bener-bener hati-hati karena ini yang biasa kita ke atasin ke bawah ini tuh lampu sen. Ini ke atas mundur Sobat Kompas TV dan ke bawah itu drive untuk maju. Itu komersi-mersian bukan sih? Komersi-mersian. Dan untuk
tuas yang sebelah kanan ini untuk wiper dan juga lampu. Dan lampu stand tuh di sini sama Mas Evi. Jadi kalau misal kalian nyetir belum seberapa menguasai, hati-hati ya. Pesan saya harus dibiasakan lagi gitu. Mungkin itu sama Mas Evi yang ada di depan ini, yang seperti gue bilang tadi semuanya overall hampir sama dan dia meningkatkan fitur-fitur yang menurut mereka kurang dan itu good job buat Neta. Sekarang kita cek bagian penumpang, apakah ada yang berbeda lagi? Kita coba cek. Yuk, Jar. Cus. Nah, sekarang kita ada di posisi belakang dari Neta V2. Yang pertama gua rasain ini posisi mengemudi saya sama Mas Evi dan ini legroomnya hanya cukup. Gak bisa dibilang luas, ini hanya cukup sama Mas Evi. Kayaknya nggak ada perubahan dibanding generasi sebelumnya. Sama banget ya. Sama banget. Dan sama ini juga bisa masuk juga ke dalam sama Mas Evi dan cukup empuk juga. Bener kata lu Jar, ini nggak ada perubahan sama sekali kalau di bagian belakang ya. Tetap dan ya tetap nggak ada AC di bagian belakang. Sumpah? Nggak ada. Jadi kita hanya ikut di AC depan. Ya tapi menurut gua harusnya cukup sih ya. Soalnya kabin di mobil ini menurut gua cukup nggak terlalu besar juga. Jadi harusnya cukup. Dan ya itu Sobat Mas Evi mungkin dari sisi belakang kita nggak bisa berbuat banyak. Soalnya hampir sama. Malah sama loh, bukan hampir. Iya bener, bukan hampir, tapi sama dari versi yang pertama gitu. Oke, sekarang kita konklusi Jar. Ayo. Nah, Sobat Kompas TV tadi dari luar dan juga dari dalam dari Neta V2 ini Sobat Kompas TV. Nah, gimana Reng menurut lu sebagai orang yang pernah nyoba Neta generasi 1 dan terus lu melihat generasi 2 gimana? Ada kesimpulan-kesimpulannya? Menurut gua kesimpulannya Jar, Neta V2 ini benar-benar dia menambahkan apa yang kurang dan dia mungkin pihak Neta mempelajari apa yang kurang dari V1 dan diimplementasikan dengan baik di V2 ini kayak gitu Sobat Kompas TV. Improvementnya Jar, yang paling penting dan paling terlihat itu yaitu fitur ADAS-nya kayak gitu. Oh iya. Itu benar-benar mantep banget sih. Fitur keselamatan yang membantu pengemudi. Betul, itu keselamatan yang dibutuhkan pengemudi Jar. Benar. Tadi gua ada lupa Jar, di bagian interior di layarnya itu untuk Neta V2 ini di-update Jar, di-upgrade dan juga di-update menjadi lebih fresh, lebih bagus lagi, lebih user friendly lagi. Jadi mantap. Sayangnya kita nggak bisa nyalain ini karena ya di unit test ini kita belum bisa mendapatkan akses kuncinya gitu Sobat Kompas TV. Dan juga lampu belakang ini sporty sekali Sobat Kompas TV. Ini gua setuju banget sih. Lebih keren banget. Mantap. Serta daktel kecil yang lucu itu. Ini bisa jadi meja kalau ngopi taruh sini. Nah, jadi kayak gitu Sobat Kompas TV. Dan yang mengejutkan lagi, Neta V2 ini bukan lebih mahal, tapi dia lebih murah dari V1 Sobat Kompas TV. Oh, lebih murah? Berapa emang, Rek? Neta V1 kan harganya sekitar 300-an juta aja. Dan Neta V2 ini di harga 200-an juta rupiah aja kayak gitu. Beuh. Kenapa dia bisa murah, Jar? Karena dia ini udah CKD, completely knockdown. Dan atau diproduksi di Indonesia gitu. Diproduksi atau dirakit? Dirakit atau diproduksi di Indonesia. Jadi pajaknya lebih murah, makanya harganya bisa lebih bersaing lagi, lebih kompetitif lagi. Cuma 200 jutaan aja, katanya nggak sampai 300 Sobat Kompas TV. Itu pre-book atau bisa langsung kita beli? Kalau untuk saat ini masih pre-book Sobat Kompas TV. Kata pihak Netanya tadi mungkin mulai delivery di bulan Juni gitu. Bentar lagi kan? Cakep banget. Jadi menurut gua ini pilihan yang patut dipertimbangkan Sobat Kompas TV kalau kalian lagi nyari mobil. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari gua Sobat Kompas TV. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di video Range Rover selanjutnya. Goodbye. Dadah.